الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi la tustaftahul kutubu illa bihamdih wa la tustamnahun ni'amu illa biwasiqati kurmih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mulkih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'i insihi wa jinnih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin as-sa'iqi ila sabili jannatih wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in al-majmu'in fi zumratih. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih waf'alu ma'muratih watruku manhiyatih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran fi kitabih a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Nabi yang agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap cinta dan tetap setia kepada beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat hadakumullah, bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran terdapat dalam Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 78 dan ayat 79 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam jalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Lu'ina telah dilaknat alladzina kafaru min bani Israila, orang-orang yang kafir dari golongan Bani Israel, mereka telah dilaknat, telah dimurkai oleh Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat, Allah murka kepada orang-orang kafir dari golongan Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, atas lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam.
Jalika yang demikian itu bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Subhanahu wa taala telah murka, telah melaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israel. Itu disebabkan oleh karena mereka asaw, mereka berbuat durhaka kepada nabinya. Mereka menentang terhadap nabinya, menentang terhadap peringatan-peringatan yang diberikan oleh nabinya kepada mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah, dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh mereka selalu dilanggar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, adalah mereka orang-orang kafir dari golongan Bani Israel. Mereka satu sama lain tidak melarang, tidak mencegah dari perbuatan munkar, dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka. La bi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh amat buruklah apa yang telah dilakukan oleh mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 78 dan 79 ini sangatlah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melaknat, akan murka kepada siapapun manusia yang durhaka kepada nabinya, kepada siapapun manusia yang selalu melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebanyakan umat-umat Nabi terdahulu, mereka dibinasakan oleh Allah lantaran mereka berbuat durhaka kepada para nabinya, lantaran mereka selalu menentang para nabinya. Para nabi telah tiada, 124.000 nabi telah wafat, 315 orang rasul telah tiada. Akan tetapi ada pewaris para nabi yang melanjutkan perjuangan dakwah para nabi, yaitu para ulama. Maka di zaman sekarang ini, posisi kedudukan para ulama adalah sebagai pewaris para nabi, sebagai pemegang kepercayaan amanah dari para nabi untuk melanjutkan perjuangan dakwah para nabi dalam rangka untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Maka ketika umat manusia di akhir zaman sekarang ini mereka berbuat durhaka kepada para ulama, samalah artinya mereka telah berbuat durhaka kepada para nabi. Karena kedudukan para ulama adalah sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Maka tidak mustahil dan tidak menutup kemungkinan ketika umat di akhir zaman ini berbuat durhaka kepada ulama, ini dapat mengundang turunnya azab Allah, dapat membuat Allah murka, dapat membuat Allah melaknat mereka, sebagai makna umat-umat Nabi terdahulu pun dilaknat oleh Allah lantaran mereka berbuat durhaka kepada para nabinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua yang dimaksud dari ayat tersebut adalah setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi. Maka ketika kita sebagai umat Islam tidak mempunyai kepedulian terhadap penegakan amar ma'ruf nahi munkar, seperti apa yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel, mereka satu sama lain tidak mencegah dari perbuatan munkar yang dilakukan oleh mereka. Malah justru mereka ta'awanu alal ismi, mereka tolong menolong, bantu membantu, bekerja sama dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan munkar. Hal seperti ini membuat Allah murka, lalu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mari kita lihat sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau telah menegaskan dalam sabdanya, marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah dalam hadis sahih ini, barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, melihat kemaksiatan di depan mata merajalela, maka hendaklah ia mencegah kemunkaran tersebut,
mencegah kemaksiatan tersebut, mencegah perbuatan dosa tersebut dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya, dengan jabatannya. Apabila ia tidak mampu mencegah kemunkaran tersebut, tidak mampu mencegah kejoliman tersebut dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya, dengan tangannya, maka kata Nabi, hendaklah ia mencegah kemunkaran tersebut, hendaklah ia mencegah kejoliman tersebut dengan lisannya, yakni dengan menyampaikan nasihat kepadanya, agar orang yang berbuat munkar tersebut, agar orang yang berbuat jolim tersebut dia sadar atas kejolimannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ia tidak mampu mencegah kemunkaran, kejoliman, perbuatan dosa dengan lisannya, maka hendaklah ia mencegah kemunkaran itu dengan hatinya. Artinya hatinya benci terhadap kemunkaran, hatinya benci terhadap kejoliman yang merajalela. Itulah selemah-lemahnya iman. Maksudnya apabila seorang mengaku beriman, tapi di dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa benci ketika melihat kemunkaran merajalela, ketika melihat kejoliman merajalela dilakukan oleh orang-orang yang jolim, maka orang tersebut perlu dipertanyakan keimanannya. Masihkah ada iman di hatinya? Bagaimana mungkin seorang yang mengaku beriman ketika melihat kemunkaran, kejoliman merajalela di depan mata, hatinya tidak risih, hatinya malah justru senang melihat kemunkaran tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu kemudian kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam ayat ini, wal takun, ini lamnya lam amar, takun ini fi'il mudhari yang dijajemkan oleh lam amar, maka nunnya dijajemkan, disukunkan karena dia dijajemkan oleh lam amar. Lam takun artinya dan hendaklah ada, minkum di antara kalian, sopo ummatun segolongan umat, yad'una yang mengajak ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaklah ada segolongan umat yang selalu bekerja untuk mencegah kemunkaran, untuk mencegah kejoliman, untuk mencegah perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib ada di tengah-tengah masyarakat kita, segolongan umat yang konsisten, komitmen untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Ini adalah merupakan perintah Allah kepada setiap kita yang mengaku beragama Islam. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Dalam ayat ini jelas Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang selalu komitmen, konsisten secara istiqomah dengan berbagai macam resiko yang akan dihadapinya, dia tetap menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar, menegakkan kebenaran dan keadilan, menegakkan agama Allah. Kata Allah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ketika mereka mati dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mata syahidan, matinya mati syahid. Orang yang mati syahid, ruhnya langsung dibawa ke surga dan keliling surga. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajabat lahul jannah, ia wajib masuk surga, haram masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan dalam Al-Quran surat 8 Al-Anfal juz 9 ayat 25. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? Kata Allah dalam ayat tersebut, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah.
dan peliharalah dirimu, jagalah dirimu akan fitnah, akan malapetaka, akan bencana, akan mara bahaya, akan azab yang diturunkan oleh Allah. Di mana azab tersebut diturunkan oleh Allah bukan hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat jolim saja di antara kamu, melainkan orang-orang yang tidak berbuat jolim pun, orang-orang yang tidak berbuat dosa pun, orang-orang yang tidak berbuat munkar pun, ketika mereka diam saja, tidak peduli dan tidak mau mencegah kemunkaran tersebut, tidak peduli dan tidak mau mencegah kejoliman tersebut, diam saja, membiarkan kejoliman merajalela, maka mereka pun akan kebagian malapetaka itu, akan kebagian azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah terjadi tahun 2004 ketika terjadi badai tsunami di Aceh. Berapa juta, bahkan berapa ratus juta dalam hitungan detik nyawa manusia melayang. Padahal mereka semuanya tidak berbuat maksiat. Hanya sekelompok orang yang berbuat maksiat, berbuat munkar, berbuat jolim. Namun orang-orang yang tidak berbuat jolim pun, mereka semuanya mati binasa karena mereka membiarkan kejoliman. Artinya apa? Artinya ketika di kampung kita, di kota kita, di desa kita, di negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia, apabila telah merajalela kejoliman, terlebih-lebih kalau kejoliman itu dilakukan oleh para penguasa yang jolim, apabila telah merajalela kemunkaran, lalu umat Islam di kampung kita, di kota kita, di desa kita, di negara kita diam saja, membiarkan kejoliman tersebut, membiarkan kemunkaran tersebut, maka itu artinya akan mengundang turunnya azab Allah kepada penduduk negeri itu. Apabila Allah telah menurunkan azabnya, satu dunia orang tidak akan mampu mencegah datangnya azab Allah. Apabila Allah menurunkan azabnya, bisa berbentuk gempa bumi, bisa berbentuk angin puting beliung yang dahsyat, bisa berbentuk banjir bandang seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya binasa kecuali Nabi Nuh dan 80 orang pengikut Nabi Nuh yang naik di atas perahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin sholat, puasa, ibadah lain bagus. Tapi ketika kita tidak punya kepedulian terhadap penegakan amar ma'ruf nahi munkar, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Dan ketika keimanan kita ditolak oleh Allah, maka seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, amal kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, sebanyak apapun, sehebat apapun, sia-sia ditolak oleh Allah lantaran iman kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takut akan siksaan Allah, yaitu dengan cara mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok, untuk bekal kehidupan di alam kubur, di alam mahsyar, di hari kiamat, dan di alam akhirat, alam baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha waspada, Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabil gharar. Ibadallah, ittaqullah ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wajdajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri badabi bi nafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudusih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala hadan nabil karim wa rasulis sadar azim wa radallahu an jami sahabati wal qarabati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khususan li sayyidina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa ala azwajihi ummahatil mu'minin khususan li sayyidatina Khadijah al-Kubra wa bintahu Fatimah al-Zahra radhiyallahu anhum ajmain wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahjal man khajalal muslimin waj'alillahumma baldatana haji baldata Indonesia aminatan mutmainnah wa saira buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa ladhikullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة